Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, juga saudara yang nonton di live streaming. Pagi hari ini pagi hari yang luar biasa, ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, ya. Baik, kita pagi hari ini berbicara beberapa seri dari khotbah di Anugerah Church. Ya, di bulan ini serinya tentang family series ya, tentang keluarga. Kalau minggu lalu Pastor Daniel sudah menyampaikan tentang strong family, keluarga yang kuat. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri keluarga yang kuat. Wow. Dan hari ini juga kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Betul ya? Hari pencurahan Roh Kudus ya. Banyak yang belum tahu ya. Semua tahu ya hari ini pencurahan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Nanti saya akan bicarakan di akhir ya tentang pencurahan Roh Kudus. Ada hubungannya juga dengan khotbah pagi hari ini. Nah, ciri-ciri keluarga yang kuat. Nah, ciri-ciri keluarga yang kuat ini bukan berarti keluarga ini fitness semua ya, bukan ya. Artinya semua masuk fitness ya terus jadi kuat semua. Bukan begitu pengertiannya. Tapi boleh juga fitness untuk kesehatan ya. Tetapi kita bicara tentang kekuatan secara spiritual dan yang lainnya. Nah, nanti kita lihat. Oke, kita next slide. Ya. Jika kita memiliki keluarga yang kuat akan memberikan kita sukacita yang besar. Betul? Amin? Ya, dalam hidup ini keluarga yang kuat tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi diperlukan satu upaya atau effort untuk mewujudkannya. Ya, jadi tidak keluarga yang kuat itu tiba-tiba bim salah bim, bek jadi kuat. Tidak, tetapi dia ada proses. Nanti kita akan lihat. Lanjut. Nah, kita biasanya ya, berjuang untuk dengan sekuat tenaga kita untuk kedudukan di pekerjaan kita. Atau untuk mencapai usaha kita yang sukses. Yang berhasil, ya banyak cuan. Do you understand cuan? Nah, beruntung, banyak duitnya, cian, nah, cuan. Ya, puji Tuhan kita semua bisa semua bahasa ya saudara. Kadang-kadang ada yang tidak ngerti juga ya, puji Tuhan. Nah, tetapi apakah kita juga punya daya juang untuk keluarga kita? Nah, ada beberapa keluarga yang mungkin sukses usahanya. Puji Tuhan, bagus. Pekerjaannya, kedudukannya bagus. Tetapi keluarganya, aduh kasihan. Istrinya di mana, anaknya di mana. Ketemunya setahun sekali. Di akhir tahun tanggal 31 malam, jam 12 malam kumpul. Itu pun on call semua. Habis itu bubar lagi. Ini keluarga tahunan saudara ya. Ada yang begitu? Ada saudara. Susah sekali keluarga ini berkumpul. Pokoknya tinggal sekarang canggih saudara ya. Kalau zaman dulu, zaman saya mungkin zaman Pak Bowo kita belum ada handphone Pak ya. Jadi kalau bertamu pun ke rumah orang itu kalau nggak janjian kadang-kadang nggak ada orang di rumahnya. Hanya pulang lagi kita kasihan deh loh. Kalau zaman sekarang kita bisa bahkan bisa di video lagi. Saya di sini loh. Dikasih tahu malah. Dalam waktu yang sama bisa diketemukan dengan waktu yang sama. Nah, bayangkan kalau ini multimedia kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ciri-ciri keluarga yang kuat itu juga ya, kita harus menyeimbangkan antara karir kita, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita juga diberkati. Amin. Saudara di tempat ini, usahanya sukses, pekerjaannya sukses, keluarganya kuat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Seimbang saudara ya. Puji Tuhan. Baik. Berikut ciri-ciri keluarga yang kuat. Yang pertama, yang pertama adalah strong love. Apa saudara? Strong love. Memiliki kasih yang kuat. Ada orang memiliki kasih tapi belum tentu kuat. Nah, kita lihat ayatnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca sama-sama. Saya mau kalau baca firman sama-sama saudara ya. Karena ada orang yang jarang baca firman. Setelah masuk gereja dibacakan oleh pendetanya lagi ya. Jadi jarang baca dia ya, puji Tuhan ya. Semua di sini bisa baca ya, amin. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Jadi kita harus memiliki kasih yang kuat, strong love. Yang pertama kasih kepada Tuhan, baru yang kedua kasih kepada sesama kita. Atau sesama itu dalam keluarga juga sesama kita. Ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kita lihat the next slide. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, jadi ada dua, love to God and love one another. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Di dalam Yosua 24 ayat 15b berkata, kita baca 2-3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Perhatikan saudara ya, aku dan seisi rumahku ini bicara tentang apa? Family. Bicara tentang keluarga. Karena banyak ada yang punya keluarga. Di hari Minggu sang suami ada pergi ke gereja, istrinya nggak tahu kemana, atau istrinya ke gereja, anak-anaknya entah di mana. Baru dicari pakai GPS lagi, posisi di mana? Langsung handphonenya twing, twing, twing. Danger, danger. Ya saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita ada bersama dengan keluarga kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi kita harus memiliki kasih yang kuat. Bukan hanya kasih doang, ada kuatnya saudara. Baru yang selanjutnya, di bagian B, saling mengasihi, love one another. Kita baca di Efesus 4:32. 2-3. Tetapi hendaklah kamu ramah ke orang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Ya, harus saling mengampuni. Di dalam keluarga, dalam kita berbicara, mengasihi itu harus dengan lemah lembut, dengan ramah. Amin. Lemah lembut itu adalah salah satu buah roh ya. Amin. Buah roh itu lemah lembut saudara. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saya mau tanya sama saudara, lawannya kasih apa? Benci. Apalagi? Lawannya kasih ya, apa? Banyak loh sebenarnya. Kalau saya sebutin kaget saudara. Apalagi? Dendam. Ya oke, marah. Yang paling sadis itu keras kepala. Apalagi? Pride. Kesombongan. Gengsi. Keangkuhan. Wah, itu paling susah itu. Kamu dosa ngajarin saya firman Tuhan. Henry, kamu sama opa saja, opa lebih dulu lahir dari kamu. Alkitab itu sudah baca semua, kamu belum tahu apa-apa. Waduh, ini susah ini. Itu Alkitab sudah direbus, diminum airnya, hafal sudah katanya. Mungkin repot ini. Itu karena pride, kesombongan, keangkuhan. Di kita ini Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus Tuhan, dia datang buat saudara dengan saya. Maka hidup kita dipulihkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tolong ada satu ayat lagi tapi saya belum tulis di sini. Minta tolong Bene di 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ya. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Perhatikan saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nanti kita baca 19, 20, 21 ya. Kita baca sama 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan saudara. Jadi Tuhan Yesus, Bapa kita sudah lebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi. Amin. Perhatikan ini penting. Yang 20, 23. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Ayo baca dong mulutnya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow. Bukan kata Pak Pendeta, kata firman Tuhan. Amin. Haruslah kita saling mengampuni. Orang bisa bilang, wah aku mengasihi Tuhan, wah. Ya saya tidak
tidak bilang orang memuji Tuhan dengan luar biasa itu mantap, bagus. Yang penting dengan hati. Dia bisa mengampuni. Amin. Puji Tuhan. Ya, harus mengasihi saudaranya. Gampang atau mudah saudara? Ya, tidak mudah saudara. Banyak keluarga yang mengalami satu percekcokan karena harta benda, rebutan warisan. Ya. Dan ini terjadi bukan di luar orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang dalam percaya kepada Yesus juga mengalami. Saudara. Ada kawan kami di daerah, itu sampai mau bunuh diri saudara, pada pelayan Tuhan. Dia minum baygon rasa stroberi katanya. Dia mau minum saudara. Supaya menarik itu baygon. Dia mau minum saudara. Puji Tuhan ada yang menolong dia. Dia selamat saudara. Dan hari itu dia bertobat. Pelayan Tuhan saudara. Ada anak SMP kelas 3 sudah terbaring di rumah sakit. Saya tanya. Minta didoakan papa mamanya di jemaat kami waktu di Kalimantan. Berapa ini? Kenapa kamu mau bunuh diri? Karena saya ditinggal sama pacar saya. Wah. Selama janur belum melengkung masih banyak stok. Amin. Nggak usah takut saudara. Jodoh itu Tuhan yang berikan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak usah pusing. Mati 1, tumbuh 1000. Haleluya. Begitu. Ya. Bunuh diri. Baru dia bilang waktu saya mau minum baygon, saya berdoa dulu. Astagfirullah. Aneh-aneh saudara ya. Aneh-aneh. Sudah tidak bisa membedakan. Mana yang firman Tuhan, mana yang bukan, mana yang tidak sesuai. Waduh ini sudah satu pandangan yang salah saudara ya. Nah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu ditunjukkan dari hubungan kita dengan Bapa di sorga. Amin. Nah, kita harus membangun relationship with God anytime, not any day. Anytime. Membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat. Lagi naik mobil, lagi bawa motor. Kayak Pak Slamet ini ya, waktu menuju ke daerahnya di mana itu Pak? UTU. Itu berdoa sepanjang jalan ya, karena tidak ada orang ya. Wah itu. UTW ya. Uwe Tuwu. Ya kurang lebih lah ya sama teman sedikit ya. Ya. Pokoknya maksudnya ngerti lah ya. Ya itu ya. Ya. Puji Tuhan ya. Ngerti ya. Puji Tuhan ya. Ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Maka di perjanjian lama atau di perjanjian baru Tuhan Yesus kalau berdoa tuh kenapa sih harus naik ke bukit? Maka dikatakan ada bukit doa, ya, ada gunung doa. Kenapa? Naik ke bukit itu berarti kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan. Kita hanya kita dengan Tuhan. Di atas gunung. Sunyi sepi, kita bisa berdoa dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki juga konsentrasi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya oke, di kota ini sekarang suka ada bikin menara doa. Karena tidak ada gunung di kota, dibikinlah tingkat yang tinggi, naik yang paling atas berdoa. Ya sudah enggak apa-apa. Tapi tujuan hatinya ingin dekat dengan Tuhan, ingin berdoa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita luar biasa. Berdoa saudara, punya hubungan dengan Tuhan yang erat. Relationship dengan Tuhan. Maka ada satu quote mengatakan, Christianity is not religion, but relation. Amin saudara, beri salam kiri kanan. Kekristenan saya adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, salam kiri kanan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini, yang tadi strong love. Sekarang yang kedua strong communication and respect. Perhatikan saudara, kenapa saya tambah kata respect ini?
Banyak orang punya komunikasi yang baik, tapi dia tidak menghargai. Amin. Jadi basa-basi. Pak Shalom, apa kabar? Dalam hatinya, belum tahu dia ya. Rasa ngana ya. Itu ke daerah-daerah sana ya, utara itu ya gitu. Puji Tuhan ya. Ini penting saudara, komunikasi and respect. Kita berkomunikasi dengan orang karena kita juga menghargai orang itu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Coba kita baca ayatnya dulu ya. Di next ya. Kolose 4 ayat 6. Ini tentang komunikasi. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya dalam komunikasi itu listening dulu. Dengar dulu baru ngomong. Betul? Amin? Nah, ada orang yang belum dengar sudah ngomong. Aku enggak, maksudku bukan begitu. Nah kan sudah salah kan? Itu melebihi kecepatan suara. Bisa 2 match, 4 match ya, maaf ya, ada Pak Pilot sini kecepatannya lebih dahsyat. Ya, ada yang begitu saudara? Ada ya? Akhirnya kau sama orang ini bagaimana cara bertemu? Pada ngomong, ya biarin aja, ketawa aja. Oh oke. Setelah saya amin sudah ya, tidak ada kesimpulan saudara ya, pertemuan itu tidak ada kesimpulan. Lalu Roma 12 ayat 10, kita harus menghargai, respect. 2, 3, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Wow. Saling mengasihi sebagai saudara. Ini bicara tentang sebagai saudara berarti orang yang bukan di luar keluarga kita juga kita anggap seperti saudara di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Coba beri salam kiri kanan, kau saudaraku.